Assalamualaikum Bunda. Jadi 2 minggu yang lalu, mengawali bulan Desember 2020 ini, saya itu melihat salah satu jari kuku anak saya, si Abdur, itu kondisinya seperti ini. Jadi sudah 80% kondisi kukunya itu hampir terlepas. Tapi ini hanya terjadi pada satu jari kuku saja ya. Dan untuk jari kuku yang lain terlihat masih normal. Kemudian warnanya juga masih putih, bersih. Kemudian tidak ada garis-garis di kuku. Dan juga permukaan kukunya tidak kasar ataupun cekung. Oh iya, apa Bunda juga pernah mengalami hal yang serupa dengan kondisi kuku anak seperti Abdur ini? Mohon berkenan sharing ya Bun, bisa melalui kolom komentar. Saya tunggu ya. Lanjut lagi. Jadi ternyata kuku pada anak balita itu bisa copot sendiri. Ada banyak sekali penyakit kuku pada anak balita. Waspadai Bun kalau menemukan kondisi kuku anak balita kita itu ada garis-garis, namanya garis-garis biau. Kemudian kukunya cekung atau kuku anak itu tipis, berbeda dengan kuku anak seusianya gitu. Atau mungkin lapisan kukunya kasar, atau malah lempengan kukunya terbelah. Karena ternyata kondisi-kondisi yang seperti ini tuh menunjukkan tanda ada gejala yang tidak normal pada anak. Jadi segera aja konsultasikan ke dokter anak ya Bun. Jadi saya coba ingat-ingat kembali. Sepertinya hari-hari yang lalu, jadi sebelum kuku Abdur ini copot sendiri, Abdur itu tidak rewel, tidak menangis histeris ataupun kesakitan. Kemudian ini di area sekitar kuku yang mau copot itu kan tidak nampak ada bekas benturan ataupun bekas terjepit. Jadi gimana ini? Oke, saya tunggu beberapa hari ke depan. Ternyata keesokan harinya kuku tersebut terlepas sendiri. Tapi anaknya juga tidak rewel. Nah, menurut info yang saya baca, itu kuku dapat tumbuh kembali setelah 2 minggu. Jadi saya tunggu lagi ya Bun, insya Allah akan saya update lagi. Apakah kuku Abdur ini yang terlepas bisa tumbuh normal kembali kayak yang kuku sebelumnya, atau ada sesuatu lagi. Oke, kembali ke pembahasan penyakit kuku pada anak balita. Jadi waspadai Bun jika ada beberapa gejala seperti berikut. Yang pertama, kuku anak balita itu muncul garis-garis. Jadi garis-garis tersebut disebut garis, namanya garis biau. Nah, garis biau itu dapat menjadi tanda itu terjadinya malnutrisi pada tubuh si kecil. Jadi lebih mudahnya kayak kurang nutrisi gitu. Jadi tandanya itu ada garis horizontal sepanjang kuku. Seperti gambar ini ya Bun. Selain itu juga beberapa kondisi kesehatan lain juga dapat menjadi penyebab timbulnya garis biau ini. Contoh mungkin karena penyakit yang menyebabkan demam tinggi seperti campak atau demam scarlet atau penyakit pneumonia. Kemudian defisiensi mineral seng di dalam tubuh. Jadi garis biau itu juga muncul pada pasien yang sedang atau telah melakukan pengobatan kemoterapi. Lalu ini garis biau itu bisa dihilangkan. Jadi butuh waktu sekitar 4 atau hingga 6 bulan untuk menghilangkan garis ini pada jari tangan, dan 6 hingga 12 bulan untuk kuku jari kaki. Jadi berbeda. Yang kedua, itu penyakit kuku pada anak balita yang disebut koilonisia.
Jadi istilah umum untuk kuku yang punya medis ini adalah spooning atau kuku sendok, karena menyebabkan kuku si kecil itu terlihat seperti sendok. Nah, kuku sendok itu seperti ini kondisinya, Bun. Sesuai di gambar ya. Jadi kuku anak itu akan membentuk suatu cekungan ke dalam. Nah, ketika si kecil itu punya bentuk kuku seperti cekungan ini, kemungkinan anak akan mengalami juga beberapa kondisi kesehatan lain seperti kekurangan mineral besi atau yang disebut anemia, kemudian hemokromatosis atau akumulasi besi di dalam tubuh, kemudian ada penyakit autoimun atau beberapa penyakit lain yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, penyakit kuku anak balita yang disebut onikolosis. Jadi pengidap onikolosis itu akan mengalami kuku terlepas dari bantalan kukunya. Jadi onikolosis itu terjadi akibat trauma benturan keras. Tapi juga bisa terjadi karena penyakit kulit atau pemakaian obat-obatan, hipertiroid, kosmetik kuku atau tidak cocok dengan sabun, kemudian radioterapi, atau juga penyakit karena jamur, bakteri, seperti itu. Kondisinya seperti di gambar ini ya, Bun. Ini yang disebut onikolosis. Kemudian yang keempat adalah onychocysia. Pernahkah, Bun, ngelihat bagian ujung kuku si kecil itu jadi rapuh dan kusam? Kemudian nggak jarang juga kondisinya terbelah. Nah, ini yang disebut dengan onychocysia. Kondisinya seperti di gambar ini. Masalah kuku ini terlihat biasanya pada bayi di awal-awal tahun kehidupannya. Biasanya terjadi pada ibu jari, kemudian jari kaki besar. Penyebabnya itu karena terjadi trauma berulang atau mungkin kebiasaan menghisap ibu jari dan menggigit kuku. Nomor 5, penyakit kuku pada anak balita yang disebut onychomadesis. Nah, onychomadesis itu masalah kuku yang cukup kompleks karena itu disebabkan oleh infeksi virus seperti campak atau penyakit tangan, kaki, mulut, dan juga penyakit Kawasaki. Kondisinya seperti di gambar ini yang disebut onychomadesis. Nah, penyakit lain yang menyebabkan demam tinggi itu pun dapat menyebabkan onychomadesis. Penyakit ini akan mengakibatkan kuku terpisah dari bantalannya dan mengelupas sepenuhnya. Jadi meskipun sedikit jarang terjadi pada si kecil ya, namun tak ada salahnya kita lebih memperhatikan kondisi kuku si kecil ya, Bun. Dan jangan lupa untuk selalu merawat dan menjaga kebersihan kukunya. Kemudian jika kondisi kuku anak mengkhawatirkan, segera konsultasikan ke dokter anak agar mendapatkan diagnosis serta pengobatan yang tepat. Demikian dulu ya, Bun, pembahasan tentang penyakit kuku pada anak balita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.